Pernah kepikiran nggak kalau bikin kue, paku yang berkarat, dan bahkan pemanasan global itu ternyata semuanya nyambung? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar sebuah ujian sains kelas 9 buat ngungkap cerita keren ini. Mulai dari dapur rumah kalian sampai ke skala kosmos. Kayaknya beda banget ya, nggak ada hubungannya sama sekali. Tapi percaya deh, tiga-tiganya ini tuh sebenarnya saudaraan di dunia sains. Di balik proses memasak, berkarat, dan bikin kue, ada satu inti yang sama. Zat-zat di dalamnya itu berubah jadi sesuatu yang benar-benar baru. Nah, itulah yang namanya perubahan kimia. Dan ini terjadi di mana-mana loh. Oke, perjalanan kita hari ini ada 4 babak. Pertama, kita mampir ke tempat yang paling dekat, dapur kita, yang ternyata laboratorium kimia kita sehari-hari. Terus kita bakal zoom in super dalam buat ngebaca buku manual kehidupan. Habis itu, kita lihat gimana manusia bisa jadi editornya. Terakhir, kita zoom out jauh banget buat lihat gambaran besarnya buat planet kita. Gimana? Udah siap? Baiklah, kita mulai dari tempat yang paling kita kenal. Dapur. Kalian mungkin nggak sadar ya, tapi tiap kali masak atau bersih-bersih, itu sebenarnya kalian lagi jadi ilmuwan kimia loh. Nggak percaya? Yuk kita buktikan. Ingat dong sama eksperimen klasik ini. Gunung berapi dari soda kue. Ini bukan cuma main campur-campur, ini pertunjukan kimia beneran. Pas soda kue ketemu cuka, wush, langsung keluar gas karbon dioksida. Tapi, ada yang aneh. Pernah coba pegang botolnya pas lagi bereaksi? Kok jadi dingin ya? Kenapa tuh? Nah, tahan dulu penasarannya. Jawabannya ada di depan. Terus, gimana caranya kita tahu kalau ada perubahan kimia? Gampang, kita bisa jadi detektif. Cari aja petunjuknya. Pertama, ada gelembung gas, kayak tadi. Kedua, ada zat baru yang terbentuk dan gak bisa balik lagi. Contohnya, paku yang jadi karat atau kertas yang dibakar jadi abu. Nah, bahkan kilatan cahaya super terang pas magnesium dibakar ini, itu kayak lagi teriak, "Hei, ada reaksi kimia di sini?" Nah, ini dia jawabannya kenapa botol cuka tadi dingin. Jadi gini, di kimia itu ada namanya transaksi energi. Ada reaksi eksoterm, ekso itu keluar, jadi dia ngelepasin panas. Kayak api unggun gitu, bikin anget. Nah, lawannya reaksi endoterm. Endo artinya ke dalam. Dia malah nyerap panas dari lingkungan sekitar. Makanya jadi dingin. Persis kayak yang terjadi sama soda kue dan cuka kita tadi. Oke, selain soal panas dingin, kimia juga ngomongin soal sifat. Lihat tabel ini deh. Ini kayak alat deteksi super simple buat asam dan basa. Kuncinya gampang banget. Asam itu bikin semua lakmus jadi merah. Basa bikin semua jadi biru. Coba kita tes larutan L. Kertas merah jadi biru, yang biru ya tetap biru. Udah pasti basa. Larutan N juga sama. Gampang kan? Oke, tadi kita udah lihat reaksi-reaksi kimia yang sederhana. Sekarang kita naik level. Kita bakal masuk ke dunia kimia yang paling rumit, paling keren, yaitu kimia kehidupan itu sendiri. Yuk, kita bongkar buku manual yang ada di tiap sel tubuh kita. Bayangin, di dalam tiap sel kita itu ada semacam pusat komando. Nah, di dalamnya ada perpustakaan raksasa. Isinya, semua instruksi buat ngebangun dan ngejalanin diri kita. Struktur super padat yang jadi rak bukunya ini kita sebut kromosom. Nah, kalau kromosom itu perpustakaannya, berarti buku-bukunya apa dong? Ya, DNA. Tapi ini bukan buku biasa. Ini tuh kayak untayan spiral super panjang yang isinya adalah master recipe buat segala hal tentang diri kita. Ini buku resep kehidupan. Dan di dalam buku resep DNA ini, ada resep-resep spesifik. Nah, inilah yang namanya gen. Ada resep buat warna mata, resep buat jenis rambut, resep buat warna bunga. Jadi biar gampang ingetnya, gen itu resepnya, DNA itu buku resepnya, dan kromosom itu perpustakaan yang nyimpan semuanya. Simple, tapi luar biasa kuat. Oke, sekarang kita lihat gimana resep-resep ini diwariskan. Anggap aja kita punya bunga merah yang murni. Artinya, dia cuma punya gen merah, kita kasih kode MM. Terus kita kawin silangkan sama bunga putih yang murni juga. Kodenya MM. Kira-kira anaknya jadi warna apa ya? Ternyata anak-anak pertamanya semua jadi merah, tapi kodenya MM. Nah, yang seru itu pas kita silangkan lagi sesama bunga merah MM ini. Kita pakai alat namanya kotak punet buat nebak hasilnya. Gini cara kerjanya. Kita pasang-pasangin aja gen dari induknya, M ketemu M jadinya MM, merah. M ketemu M jadinya MM, tetap merah juga. Dan terakhir, M ketemu M, baru deh muncul lagi si putih, MM. Jadi kesimpulannya gimana? Coba lihat,
Walaupun secara genetik ada 3 kombinasi, tapi yang kelihatan sama mata kita ada 3 bunga merah dan cuma 1 yang putih. Kok bisa? Soalnya gen merah atau M ini sifatnya dominan, dia lebih kuat. Selama ada 1 aja huruf M, warnanya pasti merah. Keren kan? Inilah keajaiban genetika. Semuanya bisa dihitung. Oke, kita udah bisa baca buku resep genetik. Tapi, gimana kalau kita bisa lebih dari sekedar baca? Nah, di bagian ini kita bakal lihat gimana manusia belajar buat jadi editornya, mengubah isi buku resep itu sesuai kebutuhan kita. Kalian percaya nggak? Kita itu udah ngelakuin bioteknologi dari ribuan tahun lalu loh. Bikin roti pakai ragi, itu bioteknologi konvensional. Kita cuma manfaatin makhluk hidupnya. Tapi, yang jadi game changer itu bioteknologi modern. Di sini, kita nggak cuma manfaatin, tapi kita ngoprek langsung DNA-nya. Kita ubah instruksinya dari dalam. Coba deh bayangin makanan kesukaan kalian. Kemungkinan besar ada campur tangan mikroba di situ. Tempe itu kerjaannya jamur. Roti bisa ngembang gede, itu berkat gas dari ragi. Keju yang enak itu jasanya bakteri. Sadar atau enggak, kita udah ngegaji pasukan mikroba ini selama ratusan tahun. Nah, ini dia salah satu contoh bioteknologi modern yang paling dahsyat. Dulu nih, penderita diabetes itu pakai insulin dari babi atau sapi, nggak selalu cocok. Sekarang, ilmuwan bisa copy-paste resep insulin manusia, terus ditempel ke DNA bakteri. Bakterinya disuruh berkembang biak. Hasilnya, bakteri-bakteri ini jadi pabrik insulin super mini yang ngasilin insulin manusia murni. Bener-bener nyelamatin jutaan nyawa. Oke, perjalanan kita udah jauh nih. Dari reaksi kimia di dapur, nyelam ke dalam DNA, mampir ke lab. Sekarang, waktunya kita zoom out sejauh-jauhnya. Kita bakal lihat gimana aksi-aksi kecil kita, kalau dikali miliaran orang, bisa ngasih dampak raksasa buat kesehatan planet ini. Ini cerita sedih tentang niat baik yang hasilnya malah bencana. Pupuk sama deterjen yang kita pakai itu kan bagus ya buat tanaman, tapi pas ngalir ke sungai nutrisinya malah bikin alga dan eceng gondok pesta pora. Mereka tumbuh cepet banget nutupin seluruh permukaan air kayak karpet tebel. Akibatnya, matahari nggak bisa masuk. Tumbuhan di dasar air mati. Terus, bakteri yang makanin bangkai tumbuhan itu, mereka ngabisin semua oksigen di air. Dan akhirnya, jadilah zona mati, tempat ikan-ikan nggak bisa napas. Lanjut, pemanasan global. Gini deh gampangnya. Bumi kita itu punya selimut alami dari gas yang bikin kita anget. Dan itu bagus. Kalau nggak ada selimut ini, kita bakal beku. Masalahnya, pas kita bakar bensin, batu bara, kita itu nambahin jutaan ton CO2. Itu sama aja kayak kita nambahin lapis demi lapis ke selimut tadi. Lama-lama, selimutnya ketebelan, panasnya jadi terperangkap, dan ya, planet kita jadi makin panas. Tapi kerennya sains itu gini, dia nggak cuma nunjukin masalahnya, tapi juga ngasih solusinya. Buat energi, kita bisa pakai panas dari dalam bumi. Buat pertanian, kita bisa bikin bibit unggul. Kita bahkan bisa nanam sayuran di gedung-gedung di kota, tanpa tanah. Solusinya itu sebenarnya udah ada. Jadi, itulah perjalanan kita. Dari letupan kecil soda kue di dapur, sampai ke isu keseimbangan planet kita yang super rapuh. Sains udah ngasih kita peta buat ngertiin dunia ini. Kita jadi tahu cara kerjanya, kita tahu apa dampak kita. Pertanyaan terakhir ini bukan buat ilmuwan, tapi buat kita semua. Ilmunya udah ada di tangan kita. Pertanyaannya, kita punya kemauan nggak buat ngejalaninnya?